probabilistik sederhana. Nah, yang materi 8 dua ini poinnya ya. Probabilistik sederhana. Jadi sederhana itu jadi sederhana bisa karena satu atribut melakukan semua pekerjaan. Jadi pernah terangkan sebelumnya bisa aja kita hanya di misalnya contoh data cuaca, provider hanya butuh data temperatur untuk melakukan klasifikasi gitu ya. Lalu bisa juga semua atribut dipakai gitu, dianggap semuanya berkontribusi secara equal dan independen. Nah, nanti kita di sini nih, atributnya dianggap berkontribusi secara equal dan independen. Nanti metodenya memakai yang asumsi yang ini, yang kita akan terangkan tentang FBS. Struktur logis dengan beberapa atribut yang cocok. Nah, kalau ini nanti materi berikutnya yang 82 tentang membuat struktur tree. Bisa juga sekumpulan rule logis sederhana dan seterusnya ya. Mungkin di sini disebutkan juga kalian nggak kebayang detailnya. Jadi intinya sekarang mau coba yang ini ya, atribut yang semuanya dianggap equal, independen. Tadi masalah yang satu rule ya, rule-nya satu error istilahnya. Cuman ini akan belajar di season 3. Keputusannya yang satu level, jadi satu keputusan sudah itu tinggal keputusan akhir, jadi nggak ada percabangan lagi. Sesudah keputusan ini kemudian cek lagi apakah ada lagi ini, kemudian cek lagi apakah ada lagi ini gitu ya. Itu enggak, ini maksudnya satu level, hanya menguji satu atribut. Jadi nanti ada versi untuk menemukan sekumpulan rule dari training set. Tadi training set itu adalah data-data yang sudah diketahui sampai kelasnya ya. Lalu kita sebut data latih. Nah, di sini kalian udah pernah tahu kan bahwa atribut itu nilainya ada yang nominal, ada yang numerik. Nah, sekarang diasumsikan dulu nilai atributnya nominal. Jadi kalau nilai nominal, setiap atribut bisa buat cabang. Tapi tidak akan berulang. Ini udah pernah diterangkan kemarin ya. Oke, kita langsung contohnya ini aja. Kan kita mau mengevaluasi atribut cuaca. Mungkin udah berkali-kali lihat ini atau sambil dipahami atau tidak ya. Jadi ini contoh datanya untuk melatih kita paham dengan metodenya. Jadi dari contoh data. Ini kita data weather. Nah, ya asumsikan ini data ini dia punya 4 atribut, outlook, temp, humidity, sama UV. Lalu kelasnya yes atau no. Ya, terus di setiap atribut dia punya tadi ya, ini semuanya nilainya nominal. Apa yang outlook ada 3 macam, ada sunny, ada overcast, ada rain. Temperatur ada 3 juga, hot, mild, sama cold. Humidity ada 3 high, ada 2 high sama normal. Windy ada 2 juga, false sama true. Kemudian ini ceritanya data yang diamati dalam kondisi sesaat, lalu dia lihat bisa main nggak, yes atau no gitu ya. Jadi ini setiap kondisi sesaat yang dilihat cuacanya, lalu bisa disebutkan, disimpan bisa bermain atau tidak. Nah, sekarang prosesnya adalah sekarang atributnya kita lihat satu-satu nilainya. Nah, ini rule-nya sederhana karena nominal. Kalau sunny, no. Nah, sekarang dilihat ya outlook. Rule-nya adalah kita lihat satu nilai dari atribut
menghasilkan kelasnya atau targetnya no atau yes. Tinggal lihat dari datanya. Misalnya Sunny yang menghasilkan no ada berapa? Ini kita lihat Sunny 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 Sunny bisa mengikuti. Di atribut Outlook ada nilai nominal yang Sunny 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Sunny ini yang play-nya no ada berapa? Kita lihat Sunny-nya ada no 1, 2, 3. Betul ya? Terus ada lagi Sunny yang yes 1. Coba cek. Saya juga sendiri no-nya ada 3 yang Sunny ya. Lalu yang yes-nya yang Sunny menghasilkan yes. Di play-nya ada 2. Sampai sini mengikuti. Jadi kita mau lihat satu nilai nominal di atribut Outlook. Sekarang Sunny dulu. Dia ada 5. Jadi di sini dengan rule-nya sebenarnya kalau Sunny sebetulnya no gitu ya. Jadi kalau udah cerah atau panas maka tidak bermain. Ternyata Sunny-nya ada 5 dan ada yang yes 2. Di sini yes dan yes gitu ya. Sehingga dianggap yang yes itu adalah error. Karena rule-nya mengarahkan Sunny itu tidak bermain. No. Karena ada yang yes 2, maka ada error. Sunny-nya ada 5. Sehingga errornya adalah 2/5. Sampai sini bisa mengikuti atau perlu diulang? Kita lanjut. Ulang dulu Bu, masih belum paham. Oke, jadi kita mau mengevaluasi atribut cuaca. Ikutin dulu aja. Sekarang cuaca, kalian udah berapa kali ketemu data kan? Jadi udah tahu bahwa ini adalah kita bilang data latih namanya. Data yang awal sudah ada dan sudah diketahui. Ini yang terakhir ini namanya kelas atau target. Jadi misalnya suatu saat nih yang mendata nih ngelihat udaranya cerah ya, terus hot, lalu humidity tinggi, lalu cold. Jadi tidak bermain nih gitu ya. Bermainnya apa aja, mungkin intinya bermain keluar gitu ya, ke dalam kondisi cuaca seperti itu. Lalu dicatat sama dia. Kemudian di suatu waktu tertentu lagi dilihat lagi udaranya sunny, hot, high, true. Lalu ini tidak bermain gitu. Ini bilangnya no. Jadi ini adalah seperti if then-nya, ini then-nya. If ini then itu play no atau play yes. Ini datanya ini satu instan kita bilangnya. Kamu udah ingat bahwa ini satu data adalah kita bilang satu instan. Itu biasanya kalau di tabel ini satu record. Lalu kalau vertikal kamu biasanya bilang database field. Kita bilang ini atribut. Nah, atribut itu kan pasti punya nilai. Kan kayak tabel diisi nilai kan. Nah, kalau di atribut itu seperti sudah diterangkan sebelumnya, ada yang secara umum ada yang nilainya nominal, ada yang nilainya numerik. Kalau numerik kayak angka. Kalau minimal nama atau tabel istilahnya. Nah, ini semua datanya adalah data nominal. Dia nggak ada angkanya. Nah, lalu di setiap atribut punya nilai yang di kategorinya ada 2, ada yang 3. Nah, yang output ini nilai kategorinya ada 3 nih. Kita lihat sekarang ini direkap. Atributnya ada berapa? Ada 4. Outlook, temp, humidity, sama windy. Ini direkap. Outlook, temp, humidity, sama windy. Lalu dilihat dulu ininya apa? Nilainya, nilai nominalnya. Di Outlook ada 3. Ada sunny, overcast, sama rainy. Jadi sunny, overcast, sama rainy. Semuanya sama rainy. Betul? Ini lihat dulu ininya aja ya, nilainya. Jangan lihat no yes-nya. Lalu di temp nilainya ada 3. Hot, mild, sama cold. Di temp ini juga kita tulis hot, mild, sama cool.
Kemudian di humidity ada 2, high sama normal. Di sini ditulis high sama normal. Lalu yang di windy nilainya ada 2, false sama true. Di sini ditulis false sama true. Sampai sini bisa diikuti? Jadi kita mau mendata ulang tabel ini untuk bisa mengolah lebih lanjut. Sampai sini mengerti? Kalau diam saya lanjut aja ya. Kemudian sekarang kita lihat rule itu kan kayak aturan if apa, then apa, dan sebenarnya pelanjutannya. Contoh yang paling simpel waktu yang awal banget, kita punya data umur, lalu nanti kesimpulannya dia berkacamata atau tidak berkacamata, masih ingat? Kemudian dari situ kita bilang kalau kurang dari 40 maka dia tidak berkacamata. Kalau lebih dari 40 dia berkacamata. Itu kita lihat pola, jadi kayak rule. Itu dilihat polanya dari data, gitu ya. Bu, maaf Bu, tadi yang pas Ibu ngejelasin kursor ininya nggak menunjukin Bu, jadi bingung. Kalau ini sekarang kelihatan nggak geraknya? Nggak ada Bu. Ini nggak ada. Sekarang di slide keberapa Bu? Ini? Kalau gini kelihatan? Iya, ini kelihatan Bu. Tadi nggak kelihatan gitu. Bu. Ya, iya, kamu jadi diem aja. Ya udah saya gini aja. Iya. Jadi tadi bingung Bu ya. Maaf ya Bu. Kamu menjawabnya ulang lagi ya yang ketiga kali. Iya Bu. Untung saya ini. Gak apa-apa ya. Oke. Kamu cuma saya cepet-cepet kamu nggak ngerti karena ini mulai nanti ke logika pemahaman perhitungan. Jadi ini data ya, data cuaca. Sekali lagi ini data yang kalau kamu biasanya tabel. Kita bilangnya ini data aja. Kamu biasanya bilang ini adalah field. Nah, sekarang kita bilang ini adalah atribut. Sampai sini paham? Data cuaca atau weather ada atribut outlook, temp, humidity, sama wind. Oke? Nah, yang terakhir ini, play itu kayak decision. Kalau kondisi ini, sunny misalnya hot, humidity-nya high, windy-nya false, play nggak ya? Dan di sini dia decision no. Ini versi yang terakhir ini kita bilang class. Kayak decision, kita bilang dia yes atau no. Kemudian baris kedua misalnya sunny, hot, high, sama windy. Ini true. Dia bilang berarti play-nya no juga. Kemudian contohnya overcast, hot, high, false. Ya kalau ini kondisinya yes, ya bermain. Begitu. Ini setiap satu baris ini kita bilang biasanya satu record. Tapi sini kita bilang satu instan istilahnya. Dan ini satu kondisi yang diamati di waktu tertentu, misalnya gitu ya. Jadi sekarang diamati begini, lalu gimana, bermain atau enggak? Besok diamati begini cuacanya, lalu bermain atau enggak? Gitu ya. Jadi ini terus kumpulan data. Nah, ini kita bilang data latih atau training data, artinya data yang sudah diketahui sampai ke kondisinya bermain atau tidak bermain. Ini kelas namanya, kita mengelompokkan kapan no, kapan yes. Gitu ya. Nah, ini mau kita evaluasi nih datanya untuk mau melihat pola. Nah, lihat polanya. Ini dibuat lagi kayak satu tabel. Tapi di sini nanti atribut itu artinya di sini kita tulis atributnya yang atribut outlook nih ya, ini outlook taruh di sini. Kursornya kelihatan ya? Lalu temp taruh di sini. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Humidity taruh di sini. Windy taruh di sini. Gitu ya. Mau kita data nih. Mau dijadiin angka. Oke. Lalu sekarang di kolom berikutnya ini rule gitu ya. Ini bacanya if, ini then apa gitu. Nah, ini sekarang kita lihat dulu outlook. Outlook yang ini ya. Kita akan lihat ke bawah nih vertikal. Dan khusus kolom outlook.
Nah, di Outlook itu dia punya atributnya 3 macam nilainya. Sunny, overcast, sama rainy. Udah nggak? Coba lihat. Ada nggak nilai lain? Nggak ya? Sunny, overcast, sama rainy. Nah, ini ditulis di sini. Sunny, overcast, sama rainy. Kemudian juga temp. Temp itu hot sama mild sama cool. Lihat secara vertikal ke bawah. Nah, kita taruh lagi di sini. Berarti di temp itu ada hot, ada mild, ada cool. Humidity ada high, normal. Oh, ada 2 aja nih. Jadi di bagian sini ditulis aja high sama normal. Kemudian di kolom berikutnya ini ada windy. Ada hanya false sama true. Lalu di sini ditulis false sama true. Kemudian secara rule yang betul adalah kalau cerah maka no. Artinya kalau cerah tidak bermain atau panas gitu ya. Kalau rainy, kalau hujan bermain. Kalau hujan mah nggak apa-apa bermain gitu ya. Aturannya begitu. Jadi kalau hujan maka bermain. Kalau overcast yang general ya, yang nggak terlalu panas atau ini bermain juga. Ini rule-nya. Nah, sekarang kita lihat nih dari yang sunny nih. Ya. Kita lihat sunny yang no. Sunny yang play-nya no mana? Sekarang kita lihat sunny nih. Di Outlook dulu. Ini kan Outlook ya. Kita lihat yang sunny. Sunny itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ada 5? Yang Outlook nilai nominalnya sunny. Ada 5 ya. Nah, sekarang kita lihat terhadap play. Sunny mana yang no? Sunny yang hasilnya no. Sunny yang jika sunny maka no. Play-nya no maksudnya. Yang ada no adalah 1, 2, 3. Ya, itu. Yang sunny tapi no. Play-nya no ada 3. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Yang lainnya ada ya? Sunny yang no. Ada 3. Nah, itu yang betul. Yang mengikuti rule. Nah, sekarang ada lagi nih. Sunny tapi yes. 2 nih, sunny tapi yes. Ini sunny tapi yes. Jadi cerah tapi bermain. Cerah bermain. Ini sebenarnya kenapa kok yang ini yes bermain? Karena sebenarnya ada nilai-nilai yang dicek sehingga akhirnya dia bermain gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat dari kacamata si sunny, dia jadi yes. 2 ini pada aturannya kalau sunny no, ini dianggap error, salah. Kalau sunny jadi yes, bagi kacamatanya si Outlook yang sunny ini error. Ketika sunny jadi yes. Udah dilihat bahwa sunny yang menjadi yes ada 2. Sunny lalu yes bermain ada 2, udah bisa lihat. Ini sama ini. Ya. Nah, ini yang sunny-nya jadi yes, ini dianggap error. Di sini tulis. Jadi sunny yang rule-nya no, tapi ternyata ada yang yes. Errornya ada 2. 2 dari berapa? Dari 5. Karena sunny ada 5. Sampai sini sudah bisa mengikuti nggak? Kok diam? Bisa mengikuti? 2/5 dari mana? Bisa, Bu, bisa. Yang lainnya saya nunggu lagi nih. Karena kalau udah ngerti 1, belakang ruang lebih cepat. Ada bisa, Bu. 2/5 dari mana? Jadi sekali lagi ini 5-nya adalah karena sunny-nya ada 5 di dalam kolom Outlook ini. Nah, 2-nya dari mana? Dari sunny yang 5 itu ada 2 yang tidak mengikuti rule. Karena rule-nya kalau sunny mestinya no, tidak bermain. Tapi ada 2 yang yes. Yaitu di sini sunny yang ini sama yang ini. Yes. Jadi dianggap error.
Jadi kalau ditanya kenapa sih Bu, kenapa dibilang error, kenapa kalau gitu di sini kenapa nggak no aja gitu ya. Nah karena ketika di sini bermain kombinasi saninya sebenarnya ada kombinasi dengan temperatur, humidity sama wind, sehingga ada akhirnya dia bermain gitu ya. Jadi artinya sebenarnya ketika dia mati cuacanya dia hanya ngeliat sani atau tidaknya aja. Tapi secara aturan kalau hanya yang outlook ini sani aja dia sebenarnya tidak bermain gitu. Jadi sani ini kalau kita nggak lihat atribut lain dia mestinya tidak bermain. Jadi kalau dia bermain dia salah gitu. Oke, kalau udah nangkep pemahamannya yang lain sama. Jadi kalau overcast mestinya yes. Sekarang lihat yang overcast. 1, 2, 3, 4. Overcast ada 4. Lalu lihat di play-nya dia apa yes. Yang yes ada 1, 2, 3, 4. Oh ternyata yes semua nih. Sesuai rule semua yang overcast. Nah sehingga errornya overcast tadi ada 4 kan? Ini ada 4. Overcast ada 4, errornya 0. Karena semuanya ngikutin yes semua. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Nah, oke. Sekarang yang rainy. Rainy, lihat lagi di outputnya. Sama. Nah, maksudnya rainy itu aturannya boleh juga kok bermain gitu ya. Kalau rainy, ya udah sekarang kita lihat rainy ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, rainy yang yes ada berapa? Rainy yes. 1, 2, 3. Gitu ya. Oh ada 3 yang yes yang ikuti rule. Berarti ada yang tidak mengikuti rule. Ini rainy, ada yang no, 1, 2. Nah jadi ini yang tidak mengikuti rule 2 itu dianggap error. Jadi di bagian kolom error, rainy-nya ada jumlahnya ada 5, yang error ada 2. Jadi mirip yang sunny. Saya ikutin ya. Oke. Nah kalau udah ngerti yang ini, mestinya ke bawahnya sama, bisa dipahami. Nah sekarang jadi yang kolom berikutnya hitung total error. Hitungnya mudah aja, dari kelompok outlook ini kita lihat bagian errornya 2 ditambah 0 ditambah 2 jadi 4 kan. Jadi total error di bagian outlook ada 4. Total datanya 5 tambah 4 tambah 5 jadi 14. Jadi total error untuk di atribut outlook totalnya ada 4 dari 14 data. Nah, kalau dilihat 14 itu ini sebenarnya adalah jumlah datanya ini ada 14. Ini 14. Coba aja hitungnya nggak ada nomornya. 1, 2, 3. Nah, ada 14 pokoknya. Kenapa nggak dikasih nomor? Karena kalau ada nomor ada konsekuensi tersendiri lagi dengan ada data nomor. Karena setiap kolom dilihat datanya, jadi sebentar datanya tidak diberi nomor. Jadi ini untuk atribut outlook. Kemudian untuk atribut temp juga sama. Juga nantinya kalau hot, ya jangan bermain. Kalau sedang, ya boleh bermain. Cool, juga ya bermain. Yes, gitu play. Nah tinggal lihat lagi sekarang, geser nih. Kita lihat di kolom temp. Jadi di atribut temp. Ya sama polanya. Kita lihat dulu hot, yang betulnya no. Lihat dulu total hotnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ada 4 hotnya. 4 Bu, iya. Ya. Lalu hotnya yang mengikuti rule yang no mana? 1, 2, 2 ya. Karena 2 lagi yes. Iya. Nah, jadi di sini hotnya itu yang no itu ada 2, yang error ada 2 juga. Jadi 2 dibagi 4. Ada 4 karena 4 itu total dari hotnya.
Kemudian diulang lagi pola yang sama. Kita lihat math-nya, yang aturannya, rule-nya yes. Ternyata kalau kamu mau hitung satu-satu nanti makan waktu juga ya. Tapi yang penting udah tahu cara ngitungnya. Jadi kita samakan caranya itu sama gitu ya, copy paste caranya ke bawah. Kalau math-nya yes berarti cari yang no-nya ada berapa. Jadi kita yes no-nya nggak tergantung ya, pokoknya kita lihat rule-nya. Kalau rule-nya maunya yes berarti kalau yang no itu error gitu aja. Jadi di sini yang no-nya ada 2. Nah, mark itu ada 6, jadi 2 dari 6 errornya. Yang full aturannya yes, berarti errornya ada 1 karena ada yang no. Jadi kita lihat dulu yang cool-nya. Cool-nya 1, 2, 3, 4. Cool-nya mintanya yes aturannya. Ini ada cool yang no 1 gitu. Jadi errornya 1/4. Di situ dijumlahin lagi nih errornya di bagian kirinya kan 2, 1, 2, 2, 1. Dijumlahin jadi 5. Total errornya jadi 5/14. Kan selalu pernya 14 gitu. Kalau totalnya, karena datanya 14. Hanya di sini pernya beda-beda karena tergantung outnya ada berapa, math-nya ada berapa di kanannya. Kalau kita bilang ini pembilang penyebut. Jadi takutnya kalau bilang pembilang penyebut nanti ketukar-tukar, jadi saya bilang ini bagian kiri, bagian kanan gitu ya. Nah gitu, sampai humidity juga begitu, windy juga begitu. Ini akhirnya diketahui errornya dari setiap atribut. Ya, ini sampai sini ada yang 4/15, ada yang 5/15. Kemudian kita lanjut. Dealing dengan tadi ketika memilah ini datanya semua nominal ya, nama semua atau label semua, tani, overcast, tiny gitu. Nah sekarang kan sebelumnya pernah diceritakan bahwa atribut itu nilainya bisa nominal, bisa numerik. Nah kalau kita bilang nominal seperti ini atau kita bilang teks gitu ya. Kalau numerik itu dealing dengan atribut numerik nilainya adalah angka-angka. Nah, gimana kalau datanya adalah angkanya? Kayak temperatur kan boleh dong angka. Ya mungkin satuannya nggak mungkin ini Celsius ya, 85 Celsius, wow, udah angus nih gitu ya. Dia pakai satuan temperatur tertentu, tapi yang pasti bukan Celsius. Jadi juga ini ada satuannya. Jadi di sini sekarang datanya yang tadinya semua nominal, sekarang contohnya ada 2 atribut yang nilainya numerik. Sampai sini bisa mengikuti? Nah, kita lihat ini mau diapain nih ya, data yang sekarang numerik. Ada data numerik, nah katanya ini perlu dideskripsikan dengan membuat interval. Nah, seperti apa? Maksudnya gini, contohnya sebelum lihat sini ya, yang namanya interval itu misalnya nih, secara umum manusia itu umurnya 0 sampai 70 ke atas gitu ya. Kita kan biasanya buat interval nih. Kalau anak-anak misalnya atau balita 0 sampai 5. Lalu anak-anak misalnya 5 sampai 12. Remaja misalnya 12 sampai 17. 17 sampai sekian misalnya dewasa dan seterusnya gitu ya. Kita bisa memilah tentang nilai jadi interval. Nah, interval itu mengelompokkan ada bayi atau balita, ada anak-anak, ada remaja. Bisa agak detail gitu ya, ada remaja muda, ada dewasa muda, ada dewasa, ada tua gitu ya, bisa kita detailkan. Tapi bisa juga kita bilang kalau film biasanya anak-anak, remaja, dewasa gitu ya, kalau orang nonton film apa atau apa. Nah, jadi bisa itu interval itu sesuatu yang relatif, bisa kita detailkan tentang nilainya, bisa juga secara agak besar tentang nilainya. Sampai sini logikanya paham? Jadi suatu nilai numerik kita bisa buat interval untuk pengelompokan gitu ya, dan interval itu relatif. Bisa nilai rentangnya banyak, bisa juga sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sekarang kembali ke temperatur ini. Bagaimana kita membuat rentang keseluruhan atribut? Nah, tadi kan waktu kita mengintervalkan atribut itu
kan diurutkan nilai anak-anak sampai remaja gitu ya, nilainya terurut baru diintervalkan gitu. Nah ini juga logikanya seperti itu. Jadi kalau mau mengintervalkan suatu atribut yang punya nilai numerik, di sort dulu nilainya. Tapi ini sekali lagi ketika men-sort yes no dari nilai yang terakhir pleno itu tetap ngikutin. Ini kan contohnya temperatur dari data cuaca. Ini potongan datanya memang nggak lengkap ya, tapi ini ceritanya data yang 14 itu dijembreng, diurutkan dari temperatur tadi 64 sampai 85 diurutkan. Nah lalu nilai dari si play-nya diikut. Ini contohnya ya. Kalau temperatur 85 play-nya 0. Jadi ini ikutin 85, ini play-nya bawahnya 0. Contoh satu lagi, kalau 80 no, ini juga 80 no. Lalu kalau 83 ini yes, ini 83 yes. Jadi ketika disortir, targetnya atau kelasnya ngikutin di bawah. Kemudian dilakukan pemilahan nih, contohnya di sini 64 sama 65 kan beda, ini yes, ini no. Oh jadi ini tersendiri dong kelompoknya gitu ya. Kita bisa pakai garis. 65 sini no nih yes, sebelah kanan no. Yes lagi, berarti ini sendiri dong kelompoknya gitu ya. Yang berikutnya, oh ini 68, 69, 70, ini ya semua, oh ini satu kelompok dong gitu. Garis lagi. Kemudian yang berikutnya 71, 72. 72 ini 72 angkanya sama. Ini tapi no, ini yes, tapi karena numeriknya sama dikelompokin juga satu. Ini batas lagi. Kemudian 75 sama 75. Oh ini yang deketan juga nih, sudah ada satu kelompok lagi. Kemudian 80 sebenarnya 81 ada yang sama, ya udah 80 sendiri gitu ya. Kemudian 81 sama 83 ini agak jauh tapi ini sama-sama yes, ya udah ini dikelompokin lagi, interval lagi. Kemudian 85 sendiri 0. Nah sampai sini logika memilah-milah intervalnya bisa dipahami. Ini jadi ceritanya mau membuat interval itu tadi sama analoginya ketika mau menginterval umur gitu ya. Tapi kok ini sambil melihat label yes no-nya, sambil melihat nilai yang paling dekat mana gitu. Lalu dipilih ada yang yes, ada no, satu kelompok sendiri, no sendiri, yes sendiri gitu. Perlu diulangi atau lanjut? Oke lanjut ya. Iya Bu. Yang lainnya oke lanjut. Ya lanjut aja Bu. Ya Bu. Nah sekarang ini nanti ada istilah overfitting, salah satunya di sini. Overfitting itu ketika kita sangat detail tadi ya memilah-milah gitu ya. Tapi nanti ketika kita mau mengevaluasi, contohnya yang data awal, ingat waktu yang umur sekian, kalau kurang dari 40 berkacamata, kok lebih dari 40 tidak berkacamata, lalu ada aturan. Nah, lalu nanti ada data baru, kita nggak tahu dia berkacamata atau enggak, lalu kita masukin ke rule, nanti hasilnya akan berkacamata atau tidak berkacamata. Ya. Nah ini kalau overfitting itu ketika kita memilahnya terlalu detail, tapi ketika kita mau cek datanya itu jadi bisa salah karena terlalu detail gitu, milah-milahnya terlalu banyak. Jadi kita kayaknya teliti ketika membuat interval, tapi ketika nanti mau mengevaluasi ada data baru yang nggak tahu dia yes atau no, kita masukkan ke intervalnya bisa ada kesalahannya tinggi gitu. Itu yang namanya overfitting. Jadi ketika evaluasi kesalahannya tinggi karena kita terlalu detail melakukan penentuan pengelompokan gitu ya di awalnya. Sebentar ya. Jadi ini saya ada apa tuh? Sebentar ya.
kasih Bu. Ayo. Apa sih? Terima kasih Prof. Izin nih. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi prosedur diskritisasi ini namanya prosedur diskritisasi. Sekali lagi, kalian masih bingung-bingung ya, ikut aja dulu. Satu instan dengan label kelas yang salah dapat menghasilkan interval terpisah. Jadi solusi sederhananya menegakkan jumlah minimum instan di kelas mayor per interval. Jadi ini kan sebenarnya kita bilang instan, ini instannya ini satu data kan, satu data itu kita bilangnya satu instan. Nah jadi atribut temperatur dengan jumlah dibuat atribut temperatur dengan jumlah instan minimum di kelas mayor diatur menjadi 3. Jadi tadinya ini satu nilai aja bisa satu interval sendiri gitu ya. Nah di sini dibuat rentangnya jadi satu ini jadi 5 dengan melihat dia nggak boleh sendiri yang yes, yang no juga nggak boleh sendiri, jadi digabung aja. Kemudian abis itu ini juga digabung masih 2, lalu jadi digabung lagi sama yang ini nih, yang yes-nya 3. Nah jadi ini sekarang intervalnya punya rentang nilai lebih banyak, datanya nggak boleh minimal 3 kan, jadi ini sekarang instannya ada 5. Ini satu interval. Yang berikutnya juga ini lihat, yang baris atas adalah yang sebelumnya, yang tadi satu-satu dipilah, yang bawahnya adalah yang diatur ulang, di mana kelasnya dibuat minimal 3. Yang berikutnya ini kan no yes tadinya yang di sini kepisah. Di sini sebenarnya ada yes 2. Nah ini nggak boleh yes yang 2. Jadi ini dekatnya kemana nih? Oh ke kiri, ke 7172 ini, sehingga ini dibuka. Jadi artinya ini menjadi satu interval, ada 5 instan. Jadi 71 sampai 75 jadi satu instan. Kemudian yang berikutnya yang 80 nih, yang di atas juga tadinya satu nih sendiri nggak boleh. Ini 22 sendiri, ini satu sendiri nggak boleh. Akhirnya ini dibuka nih. Jadi dari 80 sampai 85 jadi satu interval. Sehingga akhirnya ini hasil revisi rentang interval jadi hanya 3. 64 sampai 70, 71 sampai 75, 80 sampai 85. Ini terima dulu aja. Jadi ini proses ketika mau misal membuat rentang interval dari suatu nilai numerik dari atribut. Gitu. Jadi analoginya tadi seperti kita mau mengelompokkan rentang usia. Kalau terlalu detail, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, gitu ya. Itu nanti agak repot gitu. Jadi enaknya udah kita buat general aja, 3 besar, tapi yang penting nanti pengelompokannya benar gitu, kalau ada yang salah. Sehingga nih contohnya dibuat pengelompokannya hanya jadi 3. Ini sekali lagi suatu hal yang relatif ya, tapi ini dipahami dulu untuk kenapa ini
kelompoknya dibanyakin supaya nanti ketika melakukan evaluasi atau ada data baru yang kita mau cek ke pengelompokan data ini, datanya tidak salah tempat gitu. Karena kalau terlalu detail gini nanti datanya bisa salah tempat, yang mestinya yes jadi no jadi yes gitu. Dengan rentang interval subrange yang dibesarkan, nanti ini akan lebih hasilnya lebih tepat gitu. Itu secara teorinya dari overfitting. Walaupun kalian belum kata apa sih gitu ya. Ini dulu. Lalu sekarang sama dengan kayak tadi, ya sudah percaya saja bahwa ini atribut ini udah tahu ya. Lalu rule-nya sama, yang nominal rule-nya masih seperti ini, Sunny no. Lalu Windy juga. Jadi rule yang sama dengan yang sebelumnya adalah outlook sama Windy karena dia nominal. Nah, untuk temperatur, ini contohnya kita ngikutin aturan kalau 7,5 lebih kecil dari 7,5 jadi yes, kalau lebih besar dari 7,5 jadi no. Temperaturnya nanti dibuat rule-nya jadi pakai tanda lebih besar atau lebih kecil karena dia numerik sebenarnya. Tapi dia mengecek rentang gitu. Bisa aja kalau kelompoknya 3, ini seperti ini nih. Antara ini dan ini berapa apa gitu. Nah ini cek misalnya 77,5 yes. Contoh 77,5 yes. Sorry, mana ya? Angka. Nah misalnya di sini temperaturnya berarti kalau dia kita buat aturan 7,5 batasnya. Jadi berarti ini 7,5, artinya kalau ini 83, 80 sama 85 ini maksudnya ke 77,5 gitu ya. 77,5 ke atas. Jadi ini yang dilihat. 77,5 ke atas itu nilainya no atau yes. Nah kalau aturannya 7,5 itu adalah yes, maka yang no itu jadi yang jadi yang error. Contoh di sini memang ada data lengkapnya nggak ditunjukin ya? Bisa baca di sini nih sebenarnya. 77,5 nih ya, ini ya. Ini 80, 81, 83, 85. Jadi yang ke ini semua di atas 77,5 sebenarnya yes. Dan ada 10. Ngomongnya salah. Di bawah 77,5 yang ada 10. Yang di atas 77,5 adanya 4. Kita lihat lagi. Saya yakin. Di atas 77,5 ada 4, 80 sampai 85. Di bawah 77,5 ada 10. Gitu ya. Nah, yang di atas 7,5 mestinya dia adalah yes. Yang di atas 7,5 dia mestinya no. Nah, di sini kita lihat yang di atas 7,5 dia mestinya no. Tapi ada 2 yang yes, yang 81 dan 83. Nah, yes ini yang error. Jadi kita bilangnya errornya 2/4. Ini ditulis 2/4 yang di atas 7,5. Kemudian yang di bawah 7,5 mestinya yes. Ada 10. Nah, kita lihat lagi. Mestinya yes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, tapi ada 3 yang no. Nah, yang no ini dia dibilangnya error. Sehingga nanti tabelnya ini yang yes di bawah 7,5 ada no-nya 3. Jadi 3 yang error per 10. Terus sama juga dijumlahkan. Ini errornya ditambah 3 tambah 2 tambah 1. Temperatur hanya 2. Aturannya 3 sama 2. Jadi 5/14. Jadi errornya untuk temperatur yang dengan aturan numerik ada 5/14. Nah, begitu juga humidity. Tadi logikanya sama. Lalu dipilah gitu ya. Tapi di humidity ini secara aturan akhirnya dibuat tersendiri bahwa jadi 3 gitu ya. Ini aturannya jadi 3. Kalau yang temperatur jadi hanya 2. Bersih setengah. Tapi kalau humidity 3 pemilahannya. Ini sekali lagi pertimbangannya lihat tentang nilai yang dekat, lihat pengelompokan yang kayak tadi contohnya. Di sini nggak ada contohnya yang untuk humidity, tapi kita terima aja ternyata ketika sudah diurutkan terus dikelompokkan nih rule-nya jadi begini. Yes, ada rentang 82 sampai 95 no, tapi kalau di atas 95 yes lagi. Lalu ini nilainya di atas lagi yang di atas
di bawah 82 yang yes, berapa? Oh ternyata ada satu yang no, ini error. Kemudian ini yang beda juga, ini yang no, ini mestinya no, ini jadi yesnya ada 2. Nah kalau data 95 ada 0, jadi artinya udah 1 tapi betul gitu, jadi 0 per 1, errornya 0. Nah bagian ini jadi hitung errornya 1 tambah 2, jadi 3 per 14 ya. Jadi ini untuk bagian contoh yang numeriknya. Kalau data kita adalah numerik, kemudian kita mau mengevaluasi errornya per humidity, per atribut. Contohnya humidity 3 per 14, jadi jadinya 5 per 14. Kalau yang ini sama outlook sama ya, dia masih nominal, tadi cara ngitungnya sama. Jadi bedanya dengan numerik itu harus di-sort dulu, lalu dibuat interval, lalu dibuat kelompok-kelompok yang tidak terlalu detail, menghindarkan kesalahan, lalu dipotong batas nilai mana yang dianggap benar untuk no atau yes. Ini contohnya untuk kasus temperatur. Karena nanti di data-data lain tidak selalu targetnya atau kelasnya jadi yes atau no ya, macam-macam. Kalau contoh sebelumnya ada kan. Oke, kemudian lanjut. Jadi satu R dijelaskan dalam sebuah makalah, jadi ada makalah ilmiahnya juga. Dia mencontohkan ada pakai menggunakan 16 dataset. 16 dataset itu artinya tadi satu data yang 14 itu namanya satu dataset ya. Jadi kalau dia bilang 16 dataset berarti ada 16 kelompok data dan dia uji gitu ya, dieksperimenkan untuk menguji aturan yang dia buat tentang rule klasifikasi yang sederhana. Jumlah minimum instan dibutuhkan dalam kelas mayoritas. Ditetapkan 6 gitu ya, ada 6 minimal di sini ya. Kalau tadi kan contohnya 3, minimalnya 6. Kemudian rule-nya bekerja tidak jauh lebih buruk daripada decision tree. Nah, rule 1R ini dibilangnya kinerjanya tidak jauh lebih buruk, artinya baik juga kalau dibandingkan dengan nanti yang namanya decision tree. Nah, rule sederhana ini kita lihat nanti apa. Nah, kalau decision tree nanti di materi berikutnya. Oke. Jadi ada simplicity first dapat digunakan pada dataset yang pasif. Tapi nanti ada 1R ini namanya tidak bekerja dengan baik dalam dataset yang lebih canggih. Kita sekarang itu jadi contoh yang digunakannya adalah dataset ini namanya dataset ya, ini dataset sederhana, kumpulan data atau dataset. Nah ini digunakan dengan pemodelan probabilistik sederhana. Posit dari 1R adalah menggunakan semua atribut. Nah, ada 2 asumsi atribut. Kenapa digunakan? Atribut itu sama pentingnya. Jadi tadi kalau atribut humidity, temperatur, outlook gitu ya, apa cukup satu aja atau semua atribut dipakai untuk kita mau mengklasifikasikan ya. Suatu kondisi tadi play atau no itu sebenarnya mengklasifikasi yes atau no, itu mengklasifikasi. Sama misalnya kemarin saya pernah kasih contoh kalau ada anak IPK-nya sekian, terus kehadiran sekian, prestasi akademik ini, prestasi akademik ini, kesopanannya sekian, nanti ujung-ujung anak ini bisa lulus gitu atau bisa nggak lulus misalnya gitu ya. Itu kan terakhir itu lulus atau tidak lulus itu adalah suatu mengklasifikasikan. Contohnya lulusnya dalam satu mata kuliah atau konteksnya lulus general gitu, itu bisa dibuat atribut-atribut yang kita bilang di lulus atau tidak lulus. Itu namanya mengklasifikasikan. Nah ini berarti juga untuk kita mengaplikasikan itu atributnya cukup satu aja atau bagaimana? Jadi misalnya sama pentingnya loh ngelihat atribut dia kehadirannya, lalu nilai tugasnya, lalu kesopanannya, lalu skillnya dalam programming misalnya gitu, itu sama pentingnya gitu.
Terus bisa juga misalnya diasumsikan bahwa secara statistik independen ya, kehadiran sendiri kita lihat, skillnya sendiri dilihat, kerajinannya sendiri dilihat gitu, tidak saling terkait. Apa sih hubungannya skill sama kehadiran? Misalnya nggak ada hubungan itu masing-masing. Itu maksudnya independen secara statistik. Asumsi independensi yang tidak pernah benar begitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya saya tahu itu ada terkaitan yang mungkin kalau dia rajin, dia rajin hadir, mungkin anak memang rajin belajar gitu. Dia juga sopan misalnya gitu. Itu ada asumsi-asumsi, itu ada asumsi juga itu tidak saling terkait. Tapi ternyata independensi itu adalah ketika dicoba bahwa satu atribut dengan yang lain tidak saling terkait, itu juga berhasil dalam prakteknya. Dari konsep tadi ya, ini satu atribut sama yang lain terkait atau tidak terkait. Nah ini skema ini ya tentang independensi ini mudah diterapkan dalam suatu program dan sangat cepat. Nah ini dikenal dengan namanya naive Bayes. Nah ini salah satu metode klasifikasi yang akan diperkenalkan. Jadi ini nanti membantu mengklasifikasi suatu data itu. Jadi kalau kita udah punya kumpulan data, lalu sebenarnya kita punya rule kan. Rule ini membantu kita kalau ada data baru, ketika ada kumpulan data data latih, kita bilang dia sudah ada kelasnya, yes atau no, yes atau no. Kemudian dari situ dia buat rule. Nah, dari rule itu sekarang misalnya ada satu data baru yang dia belum punya kelas. Nah, data baru itu atau satu intent baru gitu ya, satu record baru yang belum punya kelas, nggak tahu kelasnya apa, masukin aja ke rule-nya. Nanti rule-nya yang bilang dia kelasnya apa. Itu namanya mengklasifikasi. Yang salah satu tekniknya itu namanya naive Bayes. Dia menggunakan pemodelan probabilistik sederhana. Nah, kita lihat lagi. Sekarang secara ini ya, ini data yang tadi dikopas sih sama lengkap yang 14 itu. Nah, sekarang dilihat per outlook, temperatur, humidity, windy, plain, yes, no-nya. Dilihat jumlahnya lagi masing-masing. Yang outlook sekarang kembali ke yang nominal contohnya ya. Ini sini outlook-nya yang sunny, overcast sama rainy. Yang tadi kan ada yang yes, ada no. Tadi yang yes-nya 2, yang no-nya 3. Jadi di sini sambil belum tidak lihat error rate-nya ya, tapi hanya dia menghitung yes-nya berapa, no-nya berapa. Ini juga yang overcast yes-nya berapa, no-nya berapa. Sama tadi mendata juga. Hanya agak beda bentuk tabelnya. Yes-nya berapa, no-nya berapa. Kemudian dibuat kayak pecahan tadi sekali lagi. Tapi di sini yang dilihat perbagian nih. Yang yes nih di outlook ini total yang yes. Dari sunny, dari overcast, sama rainy dilihat total yang yes. 2 tambah 4 tambah 3 berapa? 9 ya. Nah jadi yang sunny yang yes itu adalah sunny yang yes adalah 2/9. 2 dari 9 data yang yes. Kalau yang overcast 4 dari 9 yang yes. Rainy 3 dari 9 yang yes. Sampai sini bisa mengikuti? Jadi kita mendata dengan agak berbeda caranya untuk mengikuti polanya naive Bayes. Jadi sekali lagi ini yes no itu tadi kelas play tadi kan ada yang yes ada yang no, tapi data atributnya. Kalau tadi kan pakai rule dulu. Nah kalau sekarang rule-nya dihilangkan, hanya tinggal dilihat yang yes ada berapa, yang no-nya ada berapa, masing-masing di data. Lalu sekarang di bagian berikutnya di bawahnya dilihat pernya. 2 itu dari berapa? Nah ini 2 itu yang sunny, 2 dari total ini yang yes yang 9. Ini 4 dari total yang yes. Dari yang outlook aja ya. Yang 3 dari total yang yes yang outlook aja. Begitu juga yang no. Ini no-nya 3 dari apa? Yang sunny. 3 darinya. Nah, sekarang kita lihat di sini total yang no ada berapa? 5. Jadi di sini 3
totalnya yang Sunny itu adalah no-nya 3, tapi dari total 5 no yang ada di Outlook. Jadi pernya lihat lagi ya, paham ya. No-nya berapa? Ini yang overcast, yang no 0 dari berapa? Dari 5 yang total no di Outlook. Gitu. Ya, jadi gitu. Lalu temperatur ya sama juga. Kan lihat lagi yes-nya berapa, no-nya berapa, jumlahnya semua dipampang gitu ya. Tidak lihat errornya. Dan tidak ada rule yang di sini. Hanya melihat yes-nya berapa, no-nya berapa di temperatur. Lalu dibuat pecahan lagi di bawah, bagian bawahnya. Kalau hot yang yes 2 ya. Nah 2 dari berapa nih? Dilihat lagi 2 tambah 4 tambah 3. Total yes-nya ada di temperatur 9, 2/9. Ini mirip dengan meltnya 4/9, cool-nya 3/9. Lalu sekarang lihat hot-nya, yang no-nya ada 2. Kita lihat pecahannya. Ini 2, hot yang no itu 2 dari berapa? Totalnya yang no di sini ada 5. Sehingga pecahannya hotnya 2, yang no 2 dari 5, lalu 2 dari 5, lalu 1 dari 5. Sampai sini bisa diikuti atau perlu diulang? Lanjut? Lanjut aja Bu, bisa. Ya. Nah, jadi pola Outlook temperatur ini polanya sama, berada humidity sama windy. Humidity sama juga dilihatin begitu. Jadi total yang yes, totalin aja terhadap yes. Yang no juga pernya terhadap yang no di setiap atributnya. Dan tetap akan kita lihat ini totalnya 14. Ini kan ini 9, ini 5 yang 14. Ini 9 sama 5 yang 14. Karena memang datanya semua 14. Ini 9 juga, ini 5 yang 14. Jadi semuanya pernya totalnya sebenarnya 14. Datanya 14. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat yang play-nya. Secara general lihat aja total play datanya di sini. Play-nya kan yes-nya ada berapa? Sekarang ngeliat play-nya aja. Yang yes ada yang no ada 5. 1 2 3 4 5. Oh, no-nya ada 5. Ya tulis 5. Yang di play. Yang yes-nya ada 9. Artinya sisanya 9. Lalu di bawahnya ditulis lagi. Ini 9 dari berapa? Ya 9 dari total yes no-nya 14. 5-nya 5 dari berapa? 5 dari totalnya yang no-nya 14 dari yang di sini ya. Ini totalnya kan 14. Gitu ya. Nah, jadi kita mengumpulkan data-data per bagian, per atribut, per nilai nominal. Kita lanjut lagi. Ini tabel yang sebelumnya saya kopas. Gitu ya. Nah, sekarang mulai ke perhitungan yang berikutnya. Nah, sekarang ini kan tabel nih, hasil dari data latih yang kita udah tahu is no-nya. Sekarang ini ceritanya ini pengamatannya per hari ini weather-nya. Jadi tadi ya kalau tabel 14 itu hari ini sunny, hot atau apa gitu ya, itu per hari. Nah, sekarang ada hari berikutnya, ada hari tertentu lagi yang datanya begini. Outlook-nya sunny, temp-nya cool, humidity-nya high, windy-nya true. Play-nya boleh nggak? Nah, ini mengklasifikasi namanya, mengklasifikasi. Dari dibantu dengan data yang sudah ada. Data yang sudah ada ini, yang kita sudah buat per bagian-bagiannya. Nah, ini apa yang bisa dibantu dari data ini sehingga ini nggak ada nih. Kalau kita bilang ini jadi data ke-15, tadi 14, data ke-15, tapi play-nya belum tahu gitu. Ini belum terjadi nih, tapi ada kalau kondisi begini kira-kira boleh main ya gitu ya. Nah, ini dibantu dengan data-data yang ada ini. Gimana caranya? Ini istilah melihat likelihood. Kelas tadi play ya. Sekarang kita yang namanya kelas itu yang paling akhir. Ketika kita bilang dia bisa bermain atau tidak bermain, itu namanya kelas. Nah, istilah kelas. Nah, sekarang kita ada punya 2 kelas. Kelas yes sama kelas no. Nah, sekarang hitung namanya likelihood. Nah, istilah baru ya. Terima dulu, ada likelihood. Kita hitung dulu likelihood dari ada 2 kelas tadi, yes sama no. Cara hitungnya gimana? Ini angkanya dari mana? Nah, ini kan mau ngebantu data baru ini, hari baru ini, si play-nya yes atau no.
Dia bilang outlooknya sunny. Nah, sekarang outlooknya sunny, lihat aja di sini outlook sunny itu nilainya berapa? 2/9. Outlook sunny. Tapi untuk yang yes. Oh, 2/9. 2/9 Bu. Ya, 2/9. Ini tulis 2/9. Yang berikutnya temperatur cool. Temperatur cool di sini berapa nih angkanya? Temperatur yang cool. 3/9. 3/9. Maka di sini tulis 3/9. Jadi kalikan nih. Dari yang outlook sunny nilainya berapa? 2/9. Dikalikan dengan temp yang cool nilainya berapa di sininya? Nah, 3/9. Kemudian yang berikutnya humidity high. Ini berapa nilainya? Humidity high, tapi yang yes. 3/9 ya? Iya. Yang berikutnya kan humidity tapi high. Iya Bu, 3/9. Nah, kita lihat di sini, tapi yes. Ini kan untuk yang yes. Jadi kita lihat, ini kan udah dipilah ya sama dok. Kita lihat yang yes, yang high humidity 3/9. Jadi ini 3/9. Kemudian windy-nya true. Di sini windy-nya true yang yes, 3/9. Jadi di sini 3/9. Jadi ini semua adalah dari nilai-nilai yang tadi kita lihat satu-satu ya. Probabilitas yes-nya. Ini dikalikan saja. Lalu terakhir dikalikan yang yes punya play. Yang yes punya play berapa? 9/14. Dikalikan. Nah, ini hasil pengali ini ketemu namanya likelihood untuk yes. Kelas yang yes. Bisa diikuti. Ya, percaya aja bahwa kamu nanti cek sendiri ya pakai kalkulator ini kalau dikali-kalikan nilainya segini enggak? Gitu ya. Ini namanya likelihood untuk yang yes. Kemudian sekarang untuk yang nol sama. Sekarang lihat lagi sunny, outlook sunny tapi untuk yang nol nilainya sunny yang nol. Nilainya 3/5. Ini. Bisa diikuti? Yang nol sunny di sini kan sunny lagi nih outlooknya sunny tapi lihat yang nol 3/5. Ini 3/5. Kemudian yang dikalikan yang tempnya cool tapi yang nol. Temp yang cool tapi nol ini 1/5. Ya. Kemudian humidity di sini high. Di sini tabelnya humidity yang high tapi yang nol 4/5. Jadi di sini 4/5. Kemudian yang berikutnya windy true. Windy yang true tapi no. Jadi 3/5. Jadi di sini 3/5. Ini jadi dikalikan lagi. Dikalikan dari yang no-nya. Lalu terakhir dikalikan yang dari play-nya total. Play-nya ada 5/14. 5/14. Ini untuk yang no, likelihood-nya ketemu. Gitu ya. Kemudian sekarang lihat probability yang yes sama no. Sehingga kalau yang yes kan adanya 0,053 dibagi totalnya 0,53 ditambah 0,26. Jadi berapa sih 0,053 per total dari penjumlahan ini ya? Ini jumlahin. Terus berapa sih kalau yang 0,26 dibagi 00? Ini penjumlahan ini lagi ya. Bacanya malas ya, 00 banyak. 0,53 tambah 0,26 ya. Sama ketika misalnya ada 5 anak nih, 2 laki-laki, 3 perempuan, gitu ya. Berapa persen yang laki-laki? 2 tambah 3. Totalnya kan 5, jadi 2 laki-laki, 3 perempuan. Jadi kalau laki-lakinya aja jadi 2/5. Kalau perempuannya aja 3/5. 5-nya dari mana? Dari 2 tambah 3 total semuanya. Ini juga sama. Jadi kalau yang yes-nya aja probability-nya berapa? Dari nilai likelihood-nya ditotalkan ya sama 0, lalu diperkan yang no-nya juga. Jadi ketemu nih P yes sama P no-nya. Nah, di sini dilihat yang paling besar nih. Ya, ceritanya sebenarnya dilihat nih. Lebih besar yang yes atau yang no? Probability-nya. Lebih besar yang yes atau no? Yang no ya Bu. Yang no. Hah? Yang no. Yang no. Yang no kan? Ini 0,7 ya? Iya Bu. Ini 0,6 Ya, Bu. sekian. Nah, kalau kita lihat yang probabilitas kalau dijumlahin yang tetap 1, 0,2 tambah 0, sekian ini 1.
Nah, jadi kalau lebih banyak yang no, artinya play-nya lebih mungkin no, gitu. Nah, itu namanya klasifikasi, memprediksi suatu data yang nggak diketahui kelasnya, gitu ya, terhadap dibantu dengan data yang sudah ada dari data yang sama. Nangkep poinnya nggak klasifikasi? Bisa agak paham maksudnya? Jadi keterangannya ini di sini akhirnya kita bisa bilang dia yes atau no. Yang namanya probabilitas ya, nggak bisa 100% iya. Jadi angka yang besar itu yang menunjukkan kemungkinan paling besar si play-nya. Jadi play-nya di sini no. Itu namanya memprediksi atau mengklasifikasi dari data yang sudah ada. Oke ya? Jadi data yang sudah ada itu tadi namanya data training atau data latih, karena dia akan membantu data baru yang belum tahu kelasnya untuk bisa ditentukan dia kelasnya apa. Nah, ini yang data baru ini kita kadang bilangnya data testing. Nah, sebetulnya data testing itu bisa aja kita ambil dari jadi misalnya nih, anggap aja si weather itu, cuaca itu punya data sebetulnya 20. Bisa bayangin ya, tadi kan 14 nih. Nah, sekarang kita bayangkan sebenarnya datanya ada 20 data latih. Artinya apa? Dari nomor 1 sampai 20, kelasnya sudah ada. Play-nya yes no sudah ada. Tapi nanti dia ngambil hanya 14 aja untuk jadi data latih. Data latih itu untuk membangun pola angka-angka ini. Nanti yang akan membantu nanti kalau ada data baru bisa diprediksi. Nah, ceritanya yang 6 lagi ini nanti bisa untuk jadi data testing. Data testing itu untuk menguji. Nah, kalau menguji itu kan artinya apa? Sebenarnya datanya udah ada sih yes no nya gitu ya. Nah, tapi ini kan soalnya dia data baru yang nggak tahu dia sebenarnya play-nya yes atau no. Lalu ini tadi dimasukkan ke pola yang sudah ada tadi ke data latih. Nanti ketemu no misalnya. Oh, no. Jadi prediksinya no. Nah, no ini bisa kita bandingkan dengan data yang sebenarnya sudah kita ketahui ini. Nah, ternyata data yang sebenarnya no-nya bukan no tapi yes. Nah, jadi dengan itu kita bisa bilang, oh, klasifikasinya salah. Lalu dari 6 itu, 6 data yang tadi nggak pakai dilatih ya, nggak dipakai untuk dihitung-hitung di sini, dicoba satu-satu. Data 6 data 1, data kedua, data 3, sampai ke 6, dan pola yang sama seperti ini. Kalau kita nggak tahu play-nya, tapi dihitung-hitung, masukin lagi ke sini, masukin lagi ke sini. Hitungannya akan beda-beda. Kenapa? Karena nanti kan ada, ini macam-macam, ada rainy, ada hot, ada apa-apa, kan ini beda-beda nih. Gitu ya, dari 6 data itu. Nah, nanti dari 6 data itu akan ketemu nih yes no-nya. Ya. Yes no-nya, lalu dibandingkan dengan yes no yang 6 itu yang sebenarnya sudah diketahui. Jadi dibandingkan. Oh, ini benar, yes, itu juga yes. Oh, ini benar, yes, itu yes. Tapi kok ini ada yang ini mestinya yes, tapi hasilnya no, gitu ya. Itu nanti cari lagi salahnya berapa tuh dalam memprediksi dari 6 data itu. Misalnya 2 yang betul, atau kalau yang salah biasanya misalnya 2 yang salah, 4 yang betul. Jadi kita bisa bilang dalam mengklasifikasi itu ada kesalahan 2 dari 6 yang dicoba. Jadi konsep error rate-nya di situ muncul lagi tuh. Jadi ketika mengklasifikasi ada hasilnya, misalnya no, ternyata kalau di data yang data yang kita udah punya sebenarnya dia bukan no tapi yes, berarti ini data untuk data yang ini klasifikasinya salah. Nah, gitu. Lalu coba lagi data lain, oh ada yang benar, oh ada yang salah, ada yang benar. Jadi total data tes yang kita pakai kita totalin, lalu salahnya berapa per total data tes. Itu jadi bisa kita bilang error rate lagi untuk proses klasifikasi. Nangkep di situ ya? Sampai sini bisa nangkep? Agak bingung? Ya memang ini agak bisa lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh, diam semua udah tidur ya?
Lanjut Oh, Bu. Bu. Lanjut Bu, lanjut. Iya Bu. Lanjut. Udah nangkep ya maksudnya feeling dari klasifikasi? Enggak juga ya? Nah, soalnya kalau kamu nggak nangkep, nggak apa-apa. Ini sekarang ke teorinya nih, gitu. Ini angka apa sih gitu? Nah, kita menggunakan namanya Bayes rule. Itu tadi sebenarnya hitung-hitungannya konsepnya pakai Bayes rule. Itu sebenarnya ada ahli matematik namanya Thomas Bayes yang menyampaikan konsep itu 200-300 tahun yang lalu, gitu ya. Udah sepintar itu kita aja mikirnya apa sih gitu 300 tahun lalu udah mikir matematik kayak gitu. Tentang ini ya, tentang Bayes rule. Nah, probabilitas, nah ini rumusnya Bayes rule. Melihatnya apa sih gitu ya. Ya, bisa ya mikir kayak gini gitu ya. Jadi nggak semua orang pintar ya. Kayak Newton aja berapa ratus tahun yang lalu gitu kan. Kita tinggal ngertiin aja gitu. Nah, probabilitas event H given evidence. Jadi makanya kita bacanya kalau bahasa secara ini event H given observed evidence E. Ini baca ini ya. Baca PE ini. P dalam kurung event H, ini garis tegaknya given E. Ini artinya probabilitas yang sebenarnya tadi kita hitung nih. Ya di ini yang kanan ini nih. Yang kita hitung itu apa sih? Rumusnya ini. Jadi event di sini kalau kita tahu probabilitas evidence given event dikali dengan probabilitas eventnya dibagi probabilitas evidence-nya akan ketemu probabilitas event given evidence. Oke, kita lanjut dulu ini pasal sini. Nah sekarang naif itu digunakan untuk klasifikasi ini saya copy lagi. Jadi H itu tadi sebenarnya kita bilang kelas, E itu atribut. Saya baca dulu ya. Kadang kurang-kurang info. Nah jadi kalau sekarang diganti ya, H kita bayangin adalah kelas, E atribut. Bisa nangkap ya? Kelas itu ada yes atau no. Atribut itu ya tadi outlook, temperatur dan sebagainya. Jadi probabilitas kelas tertentu jika diketahui satu atribut berapa? Hitungannya tadi sebenarnya kita udah lakukan sebelumnya. Jadi kita memberi suatu hari baru. Atributnya ada kan hari baru yang tadi ada sekian tapi kelasnya tanda tanya. Nah tanda tanya ini hanya kelas yang ini nggak tahu nih. Jadi ini tuh sebenarnya probabilitas si kelas ini terhadap atribut yang kita berikan. Ini haknya ini kelasnya ini apa yes atau no. Jadi namanya probabilitas given H given E evidence. Secara statistik atau probabilitasnya itu apa namanya formulanya. Nah ini dapat dicari dengan tadi sebenarnya kamu mengalih-alihkan itu rumusnya ini. Nah yang pembagi terakhir apa namanya haknya ini nanti terkait dengan kelasnya artinya kalau yes ya ini yes semua ini yes yang tadi contohnya kan yes begini ini kalau yes kita kan ambil elemennya ya yes semua perkaliannya terakhir dikalikan dengan yes yang totalnya gitu ya. Nah ini di rumusnya jadi kalau ini haknya yes ini kelasnya kita lihat yang yes-nya. Lalu ini namanya kita bilang likelihood-nya tadi. Likelihood itu kita udah tahu kelasnya. Yes-nya terhadap evidence yang ada tadi kan yang 3/9, 4/9 gitu ya. Ini kita tahu. Lalu terakhir dikalikan kelasnya yang yes dibagi total evidence itu jumlah atributnya. Jadi agak sulit kan nyangkutin ke teorinya. Biasanya kasih
rumus dulu baru contohin angka. Kalau ini kebalikan, contoh dulu baru ini rumusnya. Ini agak sedikit mengerutkan dahi rumus ini. Nah, inilah yang dipakai. Ini namanya Bayes rule atau ini namanya klasifikasi menggunakan naive Bayes. Rumusnya ini, gitu ya. Cara probabilitas. Ini ada istilah given. Jadi apa sih probabilitas yes kalau satu atribut ini nilainya gitu. Ini hitung dengan lihat dari data training tadi terkait setiap atribut dan setiap kelas nilainya berapa. Gitu. Lalu dikalikan tadi terakhir dengan yes-nya berapa per total data atau nolnya berapa per total data. Bacanya gitu. Nah, ini saya lanjut dulu ke sini. Dan memang ternyata nggak ini waktunya belum kurang kok dilihat namanya. Nah, ini namanya naive Bayes untuk klasifikasi. Ini tadi perkalian probabilitas per atribut itu di contoh ini. Saya copy aja dulu. Ini ya. Saya copy lagi dulu. Karena kau bolak-balik kamu juga pusing. Ini ya, saya taruh sini biar nemu dulu. Ya, jadi perkalian probabilitas per atribut itu yang ini. Tadi kan datanya probabilitas per atribut. Tapi terkait juga dengan kelasnya, gitu ya. Jadi ini maksudnya probabilitas atribut 1 terhadap kelas yes, misalnya dikali probabilitas yang ketiga dikali kelas yes, sampai probabilitas yang atribut E1, E2, E3 itu adalah atributnya. Jadi ini output yang yes, probabilitasnya berapa dikaliin temperatur yang yes, dikaliin windy yang yes, gitu ya, ini kayak gitu. Terakhir dikaliin probabilitas H dibagi PE. Ini maksudnya probabilitas pas yang yes, ini 9 dibagi total evidennya 14. Nah, ini rumusnya. Kalau lihat angkanya, ini rumusnya mungkin masih kebayang ya. Nah, ini pembelajaran klasifikasi atau learning classification melihat berapa probabilitas kelas given suatu instan. Nah, kelas given suatu instan itu ini probabilitas ininya, yes-nya atau no-nya. Terkait given tadi yang hari baru. Tadi yang hari baru itu instannya. Nah, kelasnya probabilitasnya berapa tuh? Nah, probabilitasnya kelas ini kan dicari yang yes-nya berapa, no-nya berapa. Probabilitasnya yang paling akhir. Lalu kemudian untuk yang no-nya ya sama. Ini lagi sama kan, tapi H-nya nanti yang no, ini yang no, yang no. Ini contohnya ini. Kaliannya. Dikali yang no-nya. 5/14. Gitu. Nah, ini menerangkan eviden nilai atribut non-kelas dari instan. Kalau event ada nilai kelas tadi yes atau no. Kalau eviden tadi yang non-kelas itu maksudnya yang bukan play-nya gitu ya. Ini nggak yang play-nya, tapi yang output-nya, yang temperaturnya gitu, yang bukan yang play. Event ini yang play no-nya. Asumsi itu adalah eviden terbagi menjadi beberapa bagian atribut yang independen secara kondisional, atau kita istilahnya ada istilah conditional independent. Nah, artinya tadi maksudnya conditional independent, temperatur nggak saling terkait dengan humidity, nggak saling terkait dengan windy gitu ya, itu tidak saling terkait. Nah, kalau dalam probabilitas istilah tidak saling terkait itu, jadi kalau misalnya windy ada probabilitas sendiri, temperatur ada probabilitas sendiri, itu tuh temperatur, windy, itu setiap probabilitas itu bisa digabungkan untuk melihat total probabilitasnya dengan cara cukup masing-masing dikalikan.
nggak ada rumus-rumus yang ribet, karena sekali lagi ini asumsi conditional independent itu sangat power, karena dia saling terkait, satu penambahan terus sama probability nggak saling terkait, ya udah tinggal total probability kalau duanya digabungin tinggal dikalikan gitu secara probabilistik. Sehingga tadi karena conditional independent, setiap probabilitas dari setiap itu tinggal dikali-kalikan. Nah seperti ini, jadi rumusnya menjadi sederhana. Konsep yang tadi dari zero itu, Bayes rule itu jadi sederhana, tinggal dikalikan aja terkait probabilistik dari kelasnya itu setiap atributnya kalau digabungkan. Sampai sini mungkin mudah-mudahan agak paham ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan contoh hari baru kan? Ini hari baru tadi yang kita ingin tahu. Ini evidence tadi, namanya evidence yang baru. Nah, yang tadi ini, ya, evidence yang ini nih. Mau tahu play-nya yang mana? Ini yang H-nya. Jadi play given ini nilainya berapa? Yes atau no? Nah, tadi kita taunya lihat yang paling besar probabilistiknya. Tadi kamu dapatnya 0 ya, karena tadi 1 0,7. Kalau untuk 0 yang yesnya 0,2. Ini kita gabungin rumusnya tadi. Si ini. Nah, ini yang di garis merah ini rumus dasarnya dari si Bayes rule. Ini kalau hanya satu atributnya. Nah, kalau tadi atributnya banyak, ini atribut 1 terhadap yang yes, tadi temperatur terhadap yes dikali outlook terhadap yang yes dikali humidity terhadap yang yes, gitu ya. Ini jadi bisa dijabarkan banyak kalian dari rumus yang ini. Jadi bisa S1 sampai sekian ya. Kalau pH-nya hanya 1. Jadi yang bisa dijabarkan pH ini bisa jadi S1 E2 dikalikan. Mungkin saya garisnya kelebihan. Jadi ini maksudnya sampai ini aja. Ini itu bisa kalau atributnya banyak tadi dikali-kalikan, karena independen dia tinggal dikaliin aja. Nah ini sekarang balikin ya, kalau ini dimasukin ke yes no, tinggal probabilitas yes terhadap evidence E sama dengan P output yang sunny-nya yes dikalikan P temperatur yang cool-nya yes. Ini kan tadi mintanya sunny, cool, high, true. Jadi cool, high, true. Sunny, cool, high, true. Tapi yang yes semua. Tadi dilihat dari tabel yang udah dibuat ya. Dikalikan terakhir P yes terhadap PE. Nah, PE-nya ya suatu nilai tertentu. Oke, PE-nya itu adalah tadi yang 9/14. PE-nya nggak disebutin di sini. Nah, ini tinggal kita lihat nanti digabungkan dibandingkan dengan yang P0. Nanti yang P0 hitung lagi P0, output no, cool no. Ini cool given yes. Hai, ini garis tegak ini kita bilangnya given. Sunny given yes. Jadi kalau Sunny diberi nilai yes untuk atribut tuh, probabilitasnya berapa, kalikan itu, dan ini semua ada datanya dari data latih. Jadi akan nanti ketemu probabilitas kelas yes. Nah ini di per total itu terakhir tadi total yang ini. Yang ini, pernya per yang ini tadi total akhirnya. Satu nilai yang sudah masing-masing dari yes sama no dari probability itu total akhirnya. Sehingga nanti ini jadi PE. Ini PE yang ini. Gitu. Jadi nanti tahu probabilitasnya. Oke. Lanjut. Ini kalau ada frekuensi yang 0 gitu ya, tinggal ditambahin nilai 1. Kenapa? Karena takutnya pas perkalian tadi kan berapa, kalau dikasih kaliin 0 jadi 0 semua gitu. Kalau salah satu misalnya salahnya 0, errornya nggak ada yang yes misalnya,
X-nya 0, jadi 0 per 9, karena 0 semuanya jadi 0 dong gitu ya. Nah ini salah satu kesulitan kalau ada 0 untuk menghindari adanya zero frekuensi, poinnya tinggal tambahkan 1 hitungan. Jadi maksudnya kalau misalnya ini 3 gitu ya, 3 tambah 1 jadi 4, ini 3 tambah 1 jadi 4, jadi semua jadi 4. Jadi kalau nanti ada yang 0, 0 tambah 1, jadi bukan 0 per 9, 1 per 9. Jadi masing-masing ini bisa ditambahkan 1. Tapi bawahnya juga ditambahin 1. Enggak. Kita lihat lagi. Tapi intinya supaya jadi jangan 0. Garing buat Lalu itu tadi yang 0 ya. Yang 1. Tapi bisa juga sih dalam kasus menambahkan konstanta tadi ya. Bobotnya tidak harus 1. Tapi bisa jumlahnya 1. Harus berjumlah 1. Artinya gini. Kalau tadi begini, ini 2 ditambahin 1 nilai. Ini per 9 ditambahin nilai. Ini ditambahin. Kalau ini atas ditambahin ini tambahin ini, bawahnya sama. Maksudnya totalnya 1, ini 2, ini 4, ini 3. Ini kan nilai di totalan ini pernya itu jadi totalnya 1 probabilitasnya gitu. Maksudnya probabilitasnya kan probabilitas semua harus jumlahin 1. Ya mungkin di sini belum sampai ke kasus ini yang kita coba ya. Terima aja dulu. Tapi konsep sederhananya bahwa supaya jadi jangan 0 ya tambahin jadi 1 plus 1 gitu ya. Nah kemudian ini ada missing value. Kalau missing value itu konsepnya di sini misalnya ada suatu hari nggak sempat tuh nyata data output, nggak tahu. Taunya temperatur, humidity sama windy, ini namanya missing value. Nah kalau ada yang data yang nggak ada, biasanya missing value dikasih tanda tanya kalau di tabel instannya. Jadi nanti otomatis kita hitung ya, itu namanya kita ngitung likelihood ya. Jadi ada istilah ini, terimalah ini yang namanya likelihood kalian ini. Ini ya ini ambilnya sama tapi outputnya nggak diambil gitu aja. Output yang biasanya nggak diambil, sisanya yang dikaliin. Yang ini juga yang tadi tabel yang sama tadi outputnya nggak diambil, tinggal temperatur humidity-nya dari yang 0. Jadi ya mana probabilitasnya juga dari nilai angka yang ada, persentasenya dilihatnya. Kalau dilihat di sini masih tetap mungkin karena missing value-nya sedikit ya. 0 masih dominan sehingga jawabannya masih 0. Tapi nanti missing value itu ada hal-hal lain, karena coba kalau banyak yang missing value gitu ya, angka-angkanya bisa akan banyak berubah, jadi mungkin datanya juga tafsiran bisa agak berubah gitu, karena mungkin missing value nggak diikutkan dalam proses hitungannya. Kemudian ini numerik. Nah tadi kan cerita di sebelumnya ada cerita atribut numeriknya. Sekarang gimana atribut numerik dikaitkan dengan prediksi si hitung-hitungan Bayesian, naik Bayes ini ya. Nah ini ada rumus rata-rata. Ya mungkin sebenarnya rumusnya udah paling gampang nih. Rata-rata itu kan semua nilai, kalau kita udah punya nilai 1 sampai N, nilainya dijumlahin 1 sampai N, lalu dibagi jumlah data N, itu rata-rata. Udah biasanya rumus ini. Konsep rata-ratanya rumus ini ya biasanya statistik atau matematik menyederhanakan dalam bentuk begini. Lalu ada satu lagi, deviasi standar. Ini rumusnya seperti ini, terima aja bahwa dia mengukurnya setiap titiknya. Jadi kalau tadi nilainya misalnya ada nilai 1 sampai 10, nilainya dari X1 nilai 10, X2 nilai 20 dan seterusnya. Ini kan nilainya dijumlah lalu dirata-ratakan. Nah untuk cari deviasi standarnya, nilai yang ke XI itu, jadi nilai ke 1 kan tadi 10 dikurangi rata-rata nilai dari 1 sampai 10 berapa.
ketemu deviasi standar di I misalnya, nilai I. Bukan gitu. Ini seluruh data itu deviasi standarnya berapa? Dia ngitungnya dijumlahin dari data 1 sampai ke N. Nah, setiap data itu dikurangin rata-ratanya dikuadratin, lalu jumlahin lagi. Data kesekian dikurangin rata-ratanya dijumlahin gitu, lalu total kuadratnya dibagi N-1. Itu namanya deviasi standar. Lalu ada istilah lagi density function. Density function itu ya lebih aneh lagi bentuknya 1 per ikuti aja ya rumusnya. Dia ngambil deviasi standarnya, tinggal nanti dimasukin deviasi standar berapa. Deviasi standar ini mewakili data 1 sampai 10 tadi ya. Dipangkat X min X di tiap titik itu dikurangin rata-ratanya. Jadi nanti ini X-nya bukan XI tapi X nilai tertentu. Jadi tadi kalau kamu nominal kan misalnya cari yes, outlook yang yes, kita bisa bilang 3/5 atau 2/9 gitu kan. Kan dia nominal. Nah kalau numerik cari nilainya gimana? Nah dengan ini carinya gitu ya. Jadi ini pengganti cara melihat yang tadi kalau nominal kan tinggal lihat dari total semuanya ada berapa. Kalau numerik itu nanti misalnya ini X-nya itu adalah suatu angka numerik tadi, misalnya dikasih suhu 80 gitu ya. Nah 80 itu nilai yang biasanya per itu di bawahnya 59 diganti dengan apa? Diganti dengan perhitungan ini. Dengan melihat semua total dari angka numeriknya yang rata-ratanya, lalu deviasi standarnya, lalu dimasukin rumus ini, lalu nilai tertentu ini dikurangin minnya dikuadratkan dibagi deviasi standarnya dipangkat dari ini. Nah, ini ketemunya, jadi ini pengganti nilai per tadi yang 2/9, 1/sekian gitu ya, ini penggantinya. Kalau numerik agak lebih ribet ya. Ini dibilang distribusi normal atau yaitu secara fisiknya seperti ini dianggap kalau numerik itu nilai datanya kontinu ya. Jadi nanti secara statistik kita lihat contohnya tadi yang sama outlook, temperatur, humidity. Tadi kan udah kita tahu temperatur sama humidity jadi nilai apa namanya? Nilai apa yang diklasifikasikan ya? Yang yes berapa, yang no berapa, angkanya yang mana aja gitu. No-nya berapa, yang mana aja. Nah nanti dari setiap kelompok ini tadi ini dirata-ratakan. Tadi yang interval itu, ini interval yes berapa, interval no berapa. Ini dirata-ratakan. Kemudian ini cari standar deviasinya tadi dari rumus itu. Yang no-nya juga sama. Ini dari kelompok ini rata-ratanya berapa, terus standar deviasinya berapa. Lalu sekarang misalnya given datanya yang mau ditebak, biasanya kan hari barunya dikasih nilai full gitu ya. Kalau ini hari barunya dikasih angka 66. Nah, 66 ini dihitung pakai rumus yang berarti saya harus ngopi lagi dulu biar kelihatan. Ini rumus nih, yang tadi ya. Ini pakai rumus ini. Jadi sekarang ketika mau memprediksi benar ya.
Ya maaf, saya lanjut lagi ya, dikit lagi. Maaf ya nabrak maghrib. Kita lanjut 8 ya. Nah jadi kalau yang numerik, sehingga kalau ada klasifikasi hari baru yang nilai numerik ini temporary 66, humidity 90, humidity true dan seterusnya, outlook. Nah apa-nya gimana? Nah khusus yang di 66 ini cari nilai ininya ya, pecahannya pakai density function tadi rumusnya. Jadi saya biruin ini 034 ini dapat dari nilai ini yang dihitung ini. Khusus untuk angka 66 ini. Jadi rumusnya kan X kurang mu. X-nya masukin 66, mu-nya yang rata-rata tadi yang udah dihitung, yang terkait S66 ya. S66 itu ini, karena temperatur ya, 66 itu 73. Jadi mu-nya 73, lalu sigmanya ini 6,2. Jadi di sini rumusnya kan sigma Pi 6,2. Ini 2 pi kuadrat, sigma kuadrat ini sigma kuadrat 6,2 kuadrat gitu. Ini dihitung ketemu namanya density function-nya yang menggantikan ini. Menggantikan 2 part untuk yes-nya, nanti untuk no-nya juga. No-nya ininya 75 rata-ratanya. Nah, ini dihitung lagi. Jadi kalau dicontohkan di sini sama sih polanya, tinggal yang agak ribet tadi yang numeriknya dikaliin. Jadi hasil density function-nya. Jadi dihitung lagi density function-nya. Jadi yang yes ketemu, yang no ketemu. Nanti lihat lagi yang yes-nya berapa, no-nya berapa, sama polanya. Jadi kelihatan di sini contohnya juga sama no, masih no ya untuk angka temperatur 60 menjadi 90. Jadi ini tadi missing value-nya tidak dimasuk dalam perhitungan tadi ya. Mungkin dikit lagi ya. Ini udah aja, saya lewat dulu. Mungkin poinnya sebenarnya saya ingin kamu, kan sebenarnya udah ada tuh di tugas latihan per kelompok. Dari konsep itu sekarang coba ada contohnya, masih mana sih, ini dikit lagi Pak ya. Saya sharing lagi yang window panduannya masih bukan ini. Makanya kurang dasi kan. Kadang baca dulu, Pak, banyak juga. Tapi ini bukan. Oh bukan. Kebanyakan buka. Belum dibuka yang itu. Jadi untuk latihan, bentar lagi. Ada yang ketutup nih, belum saya buka. Listen. Kasih mana sih? No. Nah ini untuk latihan kalian terkait noise bias. Sebenarnya contoh lagi sih, mirip-mirip ya, sama. Ini hanya cerita aja, saya ambil dari sumber lain biar ini juga prinsipnya sama. Dihitung juga ini snow-nya juga sama.
Jadi ini cara biasnya tadi bedanya itu ke samping, terusnya ini atas bawah gitu ya. Probabilitas tadi pengertiannya udah diterangkan ya. C itu kelasnya, X itu evidence-nya, C itu event-nya, sama sih. Jadi sebenarnya langsung aja. Jadi kalau generalnya ini ada istilahnya prior likelihood bagi evidence. Ini priornya, ini likelihood-nya yang bisa berkali-kali di itu setiap atributnya, ini priornya, ini dibagi evidence gitu ya, kata lainnya. Ini saya nggak nangin rumus lagi, langsung ke sini dulu. Nah, contohnya karena udah ngerti tadi mesti ya, udah diterangin. Ini sebenarnya contohnya langsung data yang sama sih, tapi ada sedikit modifikasi no noise-nya gitu ya. Ini contoh. Sorry, bukan modifikasinya, datanya bukan cuaca, tapi terkait komputer. Base komputernya yes atau no gitu. Kelasnya yes atau no. Terkait dengan umur komputer, income-nya. Umurnya mahasiswa, income-nya berapa, student atau enggak. Gitu ya. Jadi nanti ininya beli atau tidak. Ini udah ada yes no-nya, pokoknya sama. Lihat yes no-nya, ya kalau bingung gini coba dibuat tabel, ini sama aja. Ini modelnya dengan ditulis ke bawah. Tapi bisa aja kayak tadi ditulis kayak kotak-kotak gitu ya, serah. Sehingga akhirnya kita bisa memprediksi. Ini di sini. Ini sama no, dilihat mana yang besar. Oh, 0,8, oh 0,7. Yang lebih besar yang ini. Yang lebih besar sehingga ini masuknya yes. Untuk data apa? Data testing ini. Ini data testing. Ini kan data latih atau data training, ini data testingnya yang data baru. H30, income-nya sekian, dan sebagainya. Tapi di sini H30-nya bukan numerik ya, dia hanya satu label aja, karena hanya kurang 30, 340, ini sebenarnya kayak label juga, ini nominal juga ya, bukan angka. Nah, gitu. Nah, sekarang yang kamu latihan adalah coba kalau data testingnya seperti ini. Kelasnya yes atau no. Gitu. Ya, mencoba data testing, lalu gimana kelasnya. Itu berkelompok ya latihan. Nah, ini ada salah lagi. Nah, if bias ini sih untuk kelas status kelulusan. Terus ini contohnya ada numeriknya, jadi ada hitung-hitungan kayak tadi. Nah, 2 itu kamu latih. Jadi pertanyaannya untuk data testing. Sekian, kelasnya male atau female. Ini menentukan contoh kelasnya di kanan, di kiri, biasanya di kanan ya. Oke, ini kelasnya di kanan, di kiri. Sebenarnya ada 3 nih. Jadi yang 1 sama kedua ini adalah nominal ya. Yang ketiga ini numerik. Ya minimal kamu coba yang 1 nominal sama 1 numerik. Kalau bisa 3-3-nya ya bagus. Nanti karena kita Kamis mundur ya, jadi nanti yang ini pengumpulannya juga saya undur tanggal kumpulnya. Karena saya udah kasih ini dari hari Senin kan, tapi nggak sampai sih. Ya memang ternyata harus 2 kali ketemu ya baru nyampe neranginnya. Ya mudah-mudahan bisa menangkap ya temennya yang tadi karena berkelompok bisa saling diskusi, silahkan mengerjakan ini. Sekian dulu ya dari saya, udah maghrib juga. Ya kalian absen ya. Coba yang kompak sama temennya ya untuk membahas ini. Untuk lebih paham lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.